Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukur salatu Rasulullah wa ala alihi washabihi wa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di Rumah Bebek begitu. Selawat serta salam semoga terima pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang saya menekan untuk dan pada di Tibet menanam materi ke YouTube. Kenapa materi harus disampaikan? Suara Pak nggak enak ya, lagi teman-temannya. Bapak Ibu, sedikit perkenalan dari saya. Ini saya alamat emailnya di bicaralam.com di SD Negeri Galunggung. Untuk berkorespondensi Bapak dan Ibu bisa ada saya. Maaf, bisa di preview ya? Ini sudah? Oh, mungkin terlambat. Baik, silakan Bapak, lanjut. Relay, Pak saya lihat dulu sebentar. Mungkin yang di relay terlambat. Ya. Silakan. Yang saya hormati, kenapa ada TI ini Pak Alam suaranya luplek nih kayaknya bener deh. Saya tadi mungkin berpikir ini di saya saja, tapi ternyata saya lihat chat ini banyak report dari partisipan kalau suaranya putus-putus. Oh begitu. Mungkin Pak Alam harus joget dulu kewer-kewer. Sepertinya Bu. Ya, Pak Alam silakan. Saya juga mendengar suara. Pak Alam, ada yang bisa dibantu nggak? Kalau ada yang bisa dibantu boleh nih. Putus nyambung katanya bener. Iya. Mungkin nggak perlu pakai video, Pak Alam boleh, nggak apa-apa, jangan pakai video. Biar ya nggak terlalu berat. Oke, gambar hilang, it's okay ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan PowerPoint-nya bisa masih tetap terlihat dan suaranya beranjak baik, tidak putus-putus. Sebentar Bu ini. Pak Alam ini suaranya eho ke sini. Ya. Tadi saya pakai. Oke, bentar ya Bapak dan Ibu, tidak apa-apa kita fixkan dulu. Menjadi Pak Alam ini tidak mudah karena Pak Alam selain juga Baik Bapak dan Ibu, ini minta di full screen. Sudah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa materi record ini sangat diajarkan di VCT ini? Karena di antara sekian banyak skill set di virtual coordinator ini adalah itu untuk mengupload video hasil recording ke YouTube. Apa yang diupload, apa yang direkam, itu adalah bukti Bapak dan Ibu ketika tugas, baik itu ketika menjadi presenter itu mungkin narasumber ya. Tadi ada pertanyaan, apa perbedaan narasumber dengan presenter? Ya di sini ininya adalah presenter. Jadi dari sekian banyak skill yang disampaikan di sini itu berurutan dari kemarin, dari mulai pembuatan digital form, kemudian kreasi narasi digital flyer, kemudian
video conference room, dan yang adalah bagaimana ketika Bapak dan Ibu sedang bertugas itu aktivitas di room Webex itu direkam. Nah, rekamannya nanti hasilnya diupload ke YouTube. Dari YouTube itulah yang link dari YouTube itulah yang nanti akan disubmit, dikirim ke kantong tugas. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, untuk merekam layar itu bisa dilakukan di PC maupun di HP. Namun saya ingin menekankan sejak sekarang lebih baik dilakukan di PC. Lebih baik dilakukan di PC ataupun di laptop yang Bapak dan Ibu miliki dengan berbagai aplikasi yang Bapak dan Ibu miliki di laptop untuk merekam layar. Ya, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam layar di laptop. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan Windows 10, itu ada aplikasi bawaan yang tidak usah diinstal di laptop Bapak dan Ibu ataupun di PC Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan Windows 10, nah itu ada namanya Xbox Gimbar, ya. Itu ada di layar di sana. Atau kalau misalnya kalau Bu Nenek, saya sudah share screen ya Bu ya. Kalau jadi kepotong. Selain itu, kalau misalnya di Bapak dan Ibu tidak menggunakan Windows 10, bisa atau yang Windows di bawahnya, bisa Bapak dan Ibu menginstal aplikasi dari luar. Di antaranya ada Facetune yang ringan dan Discord yang akan coba saya ulas di sini. Atau Bapak dan Ibu punya aplikasi yang lain, silahkan. Ada tadi saya melihat di salah satu grup, misalkan saya sudah merekam dengan Screenomatic atau SOM, silahkan. Ada juga menggunakan Camtasia, misalkan, silahkan. Atau Bandicam misalnya. Atau apapun lah, silahkan Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi mana yang mudah dan bisa dan Bapak mana yang Bapak dan Ibu bisa lakukan ketika Bapak dan Ibu bertugas. Ini banyak laporan ke saya di chat itu, layarnya masih terima kasih katanya Bu. Padahal ini sudah share screen kan saya Bu ya. Halo Pak Alam, oke kita ini aja Pak Alam. Gimana kalau Pak Alam keluar dulu, sorry bukan keluar room ya, tapi disconnected dulu untuk sharing flyernya, share screen-nya, kemudian masuk lagi. Bu Dini, Yes? mungkin kalau di handphone yang ucapan terima kasih aja, tapi kalau di laptop itu sudah tampak share screen-nya. Ya, makanya nggak apa-apa kita ulang dulu supaya memfasilitasi yang lain supaya semuanya bisa melihat. Oke, siap. Sudah nampak belum? Nah, sudah ada katanya. Sudah ada. Masih terima kasih. Bisa kok gambar. Iya. Oke, silakan Pak Alam dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Di Bapak dan Ibu, untuk di laptop ada ini beberapa alternatif ya. Namun yang akan saya uraikan di sini adalah menggunakan Xbox Gimbar, Facetune dan Discord. Oke. Untuk di HP banyak pilihannya, nanti kita akan coba bahas sejelas. Ya. Ini sebentar ya, ini di luar ada ribut. Sebentar Ibu ya, sebentar.
Ini saya perlihatkan ya. Memang kalau di handphone itu tampilannya ini Bu, lihat. Terima kasih. Oke. Oh, masih terima kasih. Iya. Makanya tadi kita fasilitasi barangkali masih loading atau seperti apa, Pak Alam keluar dulu share screen-nya lalu masuk lagi gitu. Itu salah satu cara. Ternyata memang di handphone aja sih yang kayak gitu, kalau laptop enggak. Tapi di Laptop enggak ya? di handphone juga tadi laporannya sudah bagus. Betul, betul. Mungkin ada beberapa Oke. yang santai ya. Saya coba lagi. Oke. Oke, alhamdulillah katanya di HP oke, sudah muncul tampilannya, alhamdulillah. Silahkan dilanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan Windows 10, tadi saya sampaikan tidak usah diinstal, ya. Bapak dan Ibu tinggal cari di bagian bawah di kolom search, tuliskan Xbox. Nah, nanti akan keluar Xbox Gimbar, ya. Xbox Gimbar ini, dan tinggal diklik, atau kalau misalkan biar ada di taskbar, silahkan bisa di pin di taskbar misalnya. Kemudian saya sudah sematkan ini di taskbar, klik Xbox Gimbarnya, kemudian nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, tampilan ini Bapak dan Ibu tinggal setting di sebelah sini. Setting, tidak terlalu banyak settingan, tinggal mengkonekkan audio di tampilan menu sebelah sini. Kemudian ketika ini sudah berwarna putih, tinggal diklik, tinggal diklik bagian putih yang ini, nanti akan muncul timer, ya, akan muncul timer. Dan enaknya ataupun kelebihan dari Xbox Gimbar ini yang saya coba kemarin waktu merekam grand opening, ya, ataupun ketika pembekalan instruktur kemarin, itu layarnya tetap kalau misalkan kita pertama membuka Xbox Gimbar ini di membukanya di Webex misalnya, ketika layarnya Webex yang diperlihatkan, ya, maka saya cukup terganggu dengan banyaknya chatting yang saya terbaca begitu ya, sebentar. Jadi layar Webex itulah yang akan terekam gitu. Walaupun Bapak dan Ibu keluar masuk misalkan membuka aplikasi yang lain, itu layar Webex lah yang terekam. Oke, itu. Selanjutnya, kalau sudah selesai tinggal diklik yang warna birunya, selesai. Nanti akan tersimpan akan tersimpan hasil rekamannya di capture, ya, ada folder capture, nanti ada di laptop Bapak dan Ibu. Itu ketika Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi bawaan yang tidak usah diinstal, namun syaratnya itu tadi harus Windows 10 ke atas. Saya coba di laptop saya yang satu lagi itu Windows 8 itu tidak ada. Yang ada adalah dari Windows 10 ke atas. Ini ada dan tidak perlu diinstal, begitu kan, seperti itu. Nah, itu untuk aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan bagi yang menggunakan Windows 10 yang tidak perlu diinstal. Nah, selanjutnya aplikasi yang lain, kalau misalkan saya menggunakan Windows 8 tidak Windows 10 gitu kan, silakan Bapak dan Ibu bisa. Pak Alam, mohon maaf sebentar. Ya. Di ruang relay suara Pak Alam sama sekali tidak terdengar oleh rekan-rekan di relay room. Pak Heru, mic-nya di unmute kan? Pak Heru.
Itu sama Pak Heru, Bu, dijaganya. Lanjut Pak Alam. Baik. Kenapa saya memilih Passion Capture dibanding dengan yang lain, misalnya tadi yang telah saya sampaikan, Passion Capture ini selain bisa merekam layar, juga men-screenshot screenshot men-screenshot layar, tampilan layar gitu ya. Jadi aplikasinya dengan hanya sekitar 2 MB. Nanti kita akan share aplikasinya. Aplikasinya akan kita bagikan ke Bapak dan Ibu, tinggal nanti menginstal di laptop ataupun di PC-nya. Ini cukup ringan gitu ya, hanya sekitar 2 atau 3 MB. Begitu sudah diinstal, ininya pun menunya tidak terlalu ribet dan kecil gitu ya di sini. Nah, ini tampilan kalau misalkan ini sudah diklik Passion Capture-nya, ini adalah tampilan menu dari Passion Capture. Nah, kalau Bapak dan Ibu akan merekam layar, klik yang gambar yang ini ya. Menu yang ini yang seperti pita kamera begitu ya, seperti itu. Diklik ini nanti tampil screen recorder. Kalau yang lainnya yang ini yang tengah misalkan yang ini untuk meng-capture ya, men-screenshot layar. Ini saya bisa menampilkan ini hasil di capture menggunakan Passion Capture gitu kan, seperti itu. Nah, kalau untuk merekam layar menggunakan menu yang ini. Nah, begitu diklik yang ini, maka akan muncul menu pilihan mana yang akan dipilih gitu kan, tampilan layarnya. Windows saja misalnya, objek tertentu, atau rectangular region ya, segi 4, atau misalkan full screen. Nah, full screen juga ada 2 pilihannya. Full screen without taskbar, misalkan di bagian bawahnya tidak ingin ditampil, atau misalkan full semuanya ada dengan tampilan di taskbar yang bagian bawah. Itu Bapak dan Ibu bisa pilih. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di audio di sini ya. Kunci selain kalau sudah memilih record full screen without taskbar misalnya, Bapak dan Ibu bisa kemudian lanjutkan ke pemilihan audionya, apakah mikrofon saja atau mikrofon dengan speaker misalnya, atau hanya speaker saja. Nah, nanti tinggal kalau sudah dipilih audionya, tinggal klik record ya, tinggal klik record yang tombol merah ini. Nah, masuk. Nah, kalau sudah Bapak, ini kan tadi pilihannya, ini pilihan audionya tadi mikrofon plus speaker yang kami sarankan. Di sini dipilihnya bukan hanya mikrofon saja, tapi mikrofon dan speaker dipilihnya. Setelah itu klik, kalau ini option ya, menu option. Bapak dan Ibu silakan, tidak disetting pun, saya kira ini sudah bawaannya sudah tidak perlu banyak yang dipilih, misalkan seperti itu. Nah, tinggal klik record ya, tinggal klik record. Kalau sudah diklik record, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti tinggal di klik start ya, klik start, dan itu akan mulai berjalan. Ini tampilan kalau Bapak dan Ibu memilih tadi layarnya, screen-nya adalah full screen without taskbar. Taskbar itu yang bagian bawah yang ini yang hanya garis merah ke atas saja yang rekamnya. Bagian bawah ini tidak akan muncul. Menu-menu yang ini yang berjejer ini tidak akan muncul. Nah, yang kuning ini adalah menu ya, menu dari Passion. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah selesai merekam misalnya, sudah selesai, klik yang hitam ini ya, klik yang hitam ini, kemudian
Pak Alam? Ini pastunnya seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan menu capture rectangle region. Jadi segi 4 ya yang dipilihnya. Ini kalau misalkan kita mau men-screen, nah ini screenshot. Nah ini kalau yang sering bikin soal seperti itu biasanya butuh ya untuk memotong gambar seperti itu. Ini juga bisa diedit misalnya. Ini salah satu kelebihan yang saya rasakan ketika menggunakan Prestone gitu. Jadi selain merekam layar juga bisa misalnya seperti itu. Nah, kan jadi ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Prestone yang saya rasakan. Nah, kalau sudah tinggal di copy atau di save misalnya kalau di itu untuk yang memotong layar. Kalau merekam tadi klik yang screen recorder ini, kemudian lanjut ini pilihan menunya tadi. Pak, saya sudah tidak pakai PPT lagi, saya langsung praktek. Kalau yang ada menyatakan PPT berarti yang handphone memang ada bermasalah. Oke, saya lanjutkan. Pilih screen without taskbar. Pilihan di sini audionya, mikrofon dan speaker. Kemudian klik record. Klik record ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang layar yang bagian bawah ini, yang merah ini, di bawah yang merah ini tidak akan nampak ya. Tidak akan nampak. Oke, klik dulu start. Nah, ini di bagian bawah ini ada resume. Bagian bawah ada resume tadi ada resume ya. Kalau misalkan sudah selesai, misalnya ataupun akan seperti tadi Bu Dini di post dulu, klik yang ini. Nah, ini berhenti dulu timernya. Kalau misalkan mau dilanjutkan, tinggal klik resume ini. Nah, itu ya. Nah, itu. Kalau misalkan sudah selesai, di save. Tinggal di save. Nah, ini tinggal di save di mana? Klik misalkan pemaparan umum sesi 3 ya. Sesi 3. Save misalnya seperti itu. Sudah selesai. Begitu. Ini langsung terrekam. Oke, interupsi sebentar ya. Ya, Bu. Just in case kalau materinya ada di PPT, I'm ready ya. Sudah bisa ditampilkan kalau ada di PPT. Oke. Tapi kalau misalnya, ini kan masih banyak yang nggak bisa lihat layar nih Pak Alam ya. Oke, kalau misalnya just in case, saya sudah ready. Ada PPT Pak Anwar, Pak Alam. Kalau misalnya memang mau ditampilkan karena materinya ada di PPT, silakan. Saya siap Pak Anwar. Pak Alam. Ya, masa kalau menurut saya, ya ini kan saya praktek juga tetap tidak terlihat gitu Bu. Apalagi kalau mau dicoba dengan Bu Dini, mangga silakan share screen-nya. Kita coba ya. Mangga silakan. Siap. Oke, gimana Bapak dan Ibu, bisa terlihatkah yang tadi tidak terlihat di gadgetnya? Oke, mohon informasinya ya Bapak dan Ibu. Sebentar.
Alam terpampang nyata. Pak Alam bisa dibantu dari sini, katanya terpampang nyata. PPT sudah tampil di layar. Nanti praktiknya saya gimana Bu kalau tidak terlihat? Oke, Pak Alam mau praktek. Oke, tadi saya pikir Pak Alam materinya ada di PPT semua, just in case. Nah, bisa ditampilkan gitu seperti itu, Pak Alam. Ya, benar. Ya memang ada, semuanya ada di sana, tapi kan kalau dipraktekkan akan lebih jelas gitu maksudnya. Ya, betul. Ini dilematis ya. PPT-nya tidak muncul kalau misalnya apa dari Pak Alam yang memakai handphone kayaknya, kalau yang laptop bisa. Oke, Pak Alam Coba berarti Bu, mau ini satu lagi bagaimana? room saya di bawah nyimpan juga apa akun alam alam 2 Bahtiar coba. Di bawah ada di attendance. Di attendance ya. Alam siapa Pak? Alam 2 Bahtiar. Alam Bahtiar. Ya. Alam 2 Bahtiar. Ini pasang berapa alum nih Pak Anwar? Pak Alam. 3 Bu. Hari ini saya Oke, luar biasa. Sudah? Coba dikesampingkan. Oke. Presenternya maksudnya? Ya, ya. Siap. Oke, mangga. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu kami fasilitasi sebaik mungkin. Mudah-mudahan solve. Mohon bersabar, Pak Alam sedang berusaha terus-menerus. Pak Alam memakai 3 gadget. Oke, mudah-mudahan ya. Semangat semuanya, semangat juga Bu Herawati. Oke. Halo, Bu Frida, terima kasih. Suaranya jelas? Oke. Ya. Oke, suara jelas. Semangat pagi. Wah, semuanya semangat. Alhamdulillah Pak Alam. Baik, Bapak dan Ibu mudah-mudahan terlihat ya. Mohon diinformasikan. Keren. Pak Didin, Pak Aris, Bu Tuti, Bu Tatu. Silakan Pak Alam. Benar. Ya di sekolah Pak. Bagaimana? Apakah sekarang terlihat atau tidak Bu? Kalau di saya terlihat. Di yang lain yang pakai handphone? Oke, ada beberapa sih yang Pak Tony Sujarwo menghilang. Suara jelas, PPT belum tampil di handphone. Begitu Pak Alam, ada sebagian yang sudah bisa melihat, ada yang belum terlihat, begitu? Bu Rusti, Bu Sri. Ini udah tampil. Oke, suara. Ini Relay 4 jelas, Alhamdulillah. Suara dan PPT jelas. Yang pakai handphone Pak? Ya, kayaknya. Oke, baik Bapak dan Ibu yang tidak terlihat jangan beranjak ya. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan karena masih banyak. Siap, siap.
Sip. Ya, Bapak dan Ibu, menjauh. Bapak dan Ibu mengklik tadi videonya diputar. Seperti yang telah dicoba dipraktikkan. Saya ulang dari awal. Nah, untuk pesan ini Bapak dan Ibu tadi telah install. Klik Piston ini, kemudian pilih menu screen recorder. Kalau sudah nanti tinggal halo, halo, ya, ya. Halo, ada, ya. Begitu memilih full screen without taskbar, kemudian mikro untuk audio micro speaker. Nah, setelah itu ya, mengklik start. Setelah mengklik start, rekaman berjalan. Kalau misalkan sudah selesai, di bagian bawah ini ada kotak hitam segi, tinggal diklik ini untuk resume atau meng-save. Kalau resume itu dia pause dulu, nanti klik resume untuk melakukan yang tadi Bu Dini lakukan, misalnya ada disimpan di pause dulu, nanti dilanjutkan, itu kliknya resume. Kalau misalkan dianggap sudah selesai, sesinya sudah berakhir, maka tinggal klik save. Nah, nanti akan tersimpan file ini dalam bentuk MP4, ya. Videonya dalam bentuk MP4. Itu untuk merekam layar tampilan yang ada di laptop menggunakan aplikasi Stone Capture. Itu yang pertama, mudah, ringan untuk digunakan, dan hasilnya juga lumayan. Sampai saat ini yang saya rasakan, saya belum, alhamdulillah, gagal gitu ya menggunakan ini. Paling ada kegagalan itu adalah di koneksi audio biasanya. Pilihannya tadi mikrofon dan speaker itu yang perlu Bapak dan Ibu setting, begitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam layar itu namanya Beachcode Screen Capturing. Nah, Beachcode Screen Capturing. Kalau Beachcode hanya untuk merekam layar, tidak yang saya temukan itu tidak seperti Piston tadi bisa mengcapture atau meng-screenshot layar gitu kan. Nah, kalau Beachcode ini untuk merekam, ya, merekam. Nah, ada, begitu sudah diinstalkan, nanti kita akan share aplikasinya. Ibu tinggal klik start. Nah, perbedaan antara Beachcode dengan Piston yang Ibu gunakan, kalau Beachcode ini begitu diinstal itu paling tinggal penyesuaian dengan Windows, ya, itu saja, tidak usah meregistrasi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Piston itu ya
kalau trialnya itu tadi sudah ada yang menyampaikan 30 hari. Nah, kita apa namanya menggunakan nomor register ya. Itu nanti di kita akan sertakan gitu ya nomor register yang mungkin Bapak dan Ibu bisa gunakan agar bisa menggunakan ini secara terus berlanjut begitu ya, tidak trial. Kalau untuk Biscode ini ada kelebihannya dari Peston itu Biscode itu ada dua pilihan, ada rekam langsung seperti hanya di Peston, ada juga Bapak dan Ibu bisa merekam layar dengan menampilkan wajah gitu ya, dengan menampilkan kamera depan gitu ya, seperti halnya saya saat ini sedang direkam wajahnya juga ada gitu kan, seperti itu. Nah, kamera layarnya menyala gitu kan, seperti itu. Tapi untuk Biscode ini tidak bisa praktekkan. Saya coba mempraktikkan Biscode gitu kan dengan kamera depan on, tidak bisa karena sedang digunakan oleh webcam kamera depannya. Hanya bisa mempraktikkan record saja seperti itu. Oke, itu Bapak dan Ibu, begitu kita mengklik ini misalkan rekam langsung. Nah, kalau menggunakan kamera depan, nah ini tampilannya selain ini direkam, misalkan layarnya, selain layarnya ini direkam, ini kamera depannya menyala, akan di sini akan terlihat kameranya. Ini bisa dipindah-pindahkan, mau di atas, mau di bawah, mau di mana, misalkan supaya tidak mengganggu tampilan. Itu juga bisa Bapak dan Ibu setting ya, seperti itu. Itu untuk Biscode. Selanjutnya kalau sudah tadi klik rekam ya, tadi di sini klik rekam ya, baik itu rekam langsung atau rekam dengan kamera depan yang menyala, pilih salah satu misalnya, silakan. Nah, kalau sudah selesai nanti, kalau sudah selesai Bapak dan Ibu klik Biscode di bawah di taskbar ini ya, di taskbar ini diklik untuk menghentikan rekaman. Nah, nanti akan muncul untuk klik stop gitu. Atau misalkan ALT Shift F12 misalkan. Nah, itu untuk rekam layar menggunakan screen Biscode screen capture. Itu untuk dua aplikasi yang ringan yang bisa Bapak dan Ibu jadikan alternatif untuk merekam layar. Itu seperti itu. Nah, apakah ada aplikasi yang lain? Banyak, tadi sudah saya contohkan, ada SOM, Screen-O-Matic, ada Camtasia dan lain sebagainya. Hanya kenapa saya kita memberikan alternatif Peston dan Biscode ini, itu tadi dengan dua keunggulan yang dimiliki oleh Peston dan seperti itu. Kalau ya, kalau misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan aplikasi ini, silahkan. Ini dua alternatif untuk yang diinstalkan. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan mau menggunakan handphone? Nah, kita kalau menggunakan handphone, sebetulnya kami tidak terlalu merekomendasikan, namun kalau sangat terpaksa ya ini sebagai pengetahuan. Jadi Bapak dan Ibu silahkan bisa bereksplorasi ya, mana
yang mau digunakan gitu ya. Hanya banyak kejadian di batch sebelumnya tampilan rekam layar menggunakan handphone itu selalu banyak terkendala. Misalnya satu suara ada, gambar tidak ada. Kedua, yang lebih banyak itu gambar jernih, tapi gambar jernih tapi suara tidak ada gitu kan. Akhirnya seperti itu. Atau misalkan ketika men-setting menggunakan headset, itu juga saya pernah mengalami di waktu saya bertugas. Hanya suara saya saja yang ada, ternyata suara partisipan yang lain yang bertanya ataupun jam tidak ada, hanya suara saya saja yang terdengar. Itu dari settingan dengan menggunakan handphone begitu seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu banyak sekali di handphone yang mangga mau yang mana, misalkan screen record, tinggal cari di Play Store screen recorder, itu ngaberebet ya sekian banyak aplikasi. Nah, saya mencoba kemarin 2 aplikasi di handphone saya. Ada screen recorder no edge yang saya gunakan itu dengan super screen recorder. Ini yang di bawah panah ini screen recorder no edge dan super screen recorder itu yang saya gunakan di handphone, saya coba kemarin begitu kan, seperti itu. Nah, kalau kenapa saya memilih yang 2 ini? Yang 2 ini punya kelebihan yang sama. Kalau rekam layar saja saya rasa banyak sekali aplikasinya. Namun yang 2 ini yang saya temukan begitu ya, itu bisa merekam layar dengan kamera depan menyala begitu ya, seperti halnya Beat Squad tadi gitu kan. Itu kamera depannya menyala begitu kan, seperti halnya menggunakan Beat Squad seperti itu. Nah, saya coba pilihkan super screen recorder ya, yang itu yang ada warna biru bulat merah di tengahnya. Kalau sudah diinstal ya, ini tampilan di handphonenya gitu kan, yang sebelah sini yang warna hijau yang ini kalau sudah diinstal, begitu Bapak dan Ibu mengklik ini ya, mengklik screen recorder, ini akan muncul tampilan menu seperti ini. Saya ini screenshotkan. Tadinya mau saya praktekkan, tapi handphone saya juga ternyata sama bermasalah. Sudah ada panelis yang A, B itu, namun sama handphone saya juga seperti halnya Bapak dan Ibu nge-lag gitu ya, tidak maju screennya, bahkan tidak bisa membuka yang lain. Yaitu jadi begitu mengklik screen ini akan muncul menu seperti ini. Nah, akan muncul menu seperti ini begitu ini mengambang ya di atas permukaan layar. Begitu yang biru ini diklik, maka akan muncul tampilan menu yang ini. Nah, tampilan menu yang ini akan muncul. Yang paling atas yang merah ini, yang putih merah bulat di tengah ini untuk merekam. Yang ada kotak 4 ini untuk mengeluarkan menu setting. Gitu ini diklik maka muncul yang tampilan menu yang ini. Nah, untuk saya hanya menginikan setting di sini di pojok ini untuk membuka rekam audionya ini dibuka ya, dinyalakan begitu kan untuk merekam audio. Saja sih yang untuk men-settingnya. Yang lainnya saya kira terlalu diinikan, perihal misalkan mode rekamannya, misalkan ukuran layar dan lain sebagainya, rasa itu bawaan dari aplikasinya juga sudah cukup. Hanya yang jangan lupa itu adalah untuk merekam audio, bukan hanya layarnya saja tapi rekam audionya juga gitu kan, seperti itu. Nah, ini mengklik
untuk mengeluarkan menu setting, men-setting itu 4 kotak ini. Kemudian kalau sudah misalnya Bapak dan Ibu misalkan mau merekam layar tapi ingin wajahnya tampil. Nah, tinggal menu yang bawah yang ini, yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini klik ketuk untuk membuka kamera depan ini, begitu diklik ini akan muncul apa namanya? Akan muncul kamera depan. Nah, ini seperti yang terlihat di layar Bapak dan Ibu. Jadi ini kan berada di depan kamera aplikasi kan seperti itu mengambang. Nah, itu kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah men-setting setting audionya, setting kameranya, misalkan ingin dengan wajah tampil di depan misalnya. Nah, tinggal kalau mau merekam layar tinggal klik yang merah ini. Kalau misalkan ini nanti langsung keluar timer 3, 2, 1 langsung berjalan waktunya. Kemudian keluar kalau sudah selesai, misalnya kalau sudah selesai tinggal diklik lagi untuk stop, begitu kan, seperti itu. Nah, tadinya ingin saya praktikkan, namun handphone saya juga terkendala tidak bisa masuk, begitu seperti itu. Nah, saya sudah mencoba 2 aplikasi di handphone saya. Aplikasi ini ketika dipadukan dengan Webex ya, ini tidak kalah pentingnya. Karena Bapak dan Ibu bertugas di room Webex, kemarin saya coba praktikkan menggunakan handphone yang lama, itu ternyata tidak bisa ketika share screen itu ya, ketika share screen itu nge-lag si seperti hanya Bapak dan Ibu tadi gitu ya, si layarnya itu tidak bergerak. Padahal saya sedang share screen sambil direkam gitu kan, share screen sambil direkam. Ya, saya membagikan layar saya seperti ini sambil direkam. Ternyata itu tidak bergerak, ya di Webex-nya tidak bergerak, tapi di handphone saya bergerak, ya berjalan. Saya menampilkan PPT ada. Saya menampilkan gambar yang lain itu ada gitu kan ya, tapi ternyata di tampilan Webex itu tidak maju begitu kan, seperti itu. Nah, saya penasaran, saya coba lagi dengan handphone yang lain. Nah, saya coba dengan handphone saya yang kebetulan kemarin ada handphone yang baru begitu ya, masih ya baru 1 bulan. Nah, itu ternyata saya coba itu jalan begitu, bisa merekam layar sambil menggunakan dibuka di Webex begitu kan, seperti itu. Nah, itu berjalan, ada hasil rekamannya. Oh, ternyata yang bermasalah itu handphone saya. Jadi memilikilah gitunya, saya juga trial and error begitu kan ya, seperti hanya kejadian saat ini. Jadi kenapa misalkan di sebagian tadi layar saya tidak muncul di Bapak dan mungkin ada kendala di Webex-nya karena saya sedang merelay sekaligus share screen, ternyata itu nggak bisa dilakukan gitu kan. Saya coba di laptop yang ini, ternyata bisa terlihat mungkin di handphone Bapak dan Ibu. Itu juga salah satu trial dan error yang kita temukan berdasarkan pengalaman yang terjadi saat ini gitu, seperti itu. Nah, itu jadi Bapak dan Ibu ketika merekam layar menggunakan handphone itu ya itu tadi memilihkan gitu ya. Memilihkan itu dalam prosesornya tadi harus bagus gitu kan ya, memorinya minimal 4 GB gitu kan, seperti itu diantaranya. Nah, memorinya juga ataupun kapasitasnya juga kan harus yang lumayan gitu kan. Itu yang saya rasa mungkin
karena handphone saya sudah terlalu berat menahan beban begitu seperti itu, jadi nge-lag gitu kan ya, tidak maju. Tapi di handphone yang lain yang masih kosong ternyata itu bisa berjalan. Oh, itu mungkin pengalaman yang saya temukan. Itu Bapak dan Ibu kalau sudah selesai merekam ya, merekam kemana kan hasil rekamannya. Nah, itu. Jadi kalau di handphone itu eh apa namanya, bisa lama bisa sebentar, kadang ada pengalaman durasinya 1 jam untuk Vicon gitu kan, untuk penugasan. Ternyata hanya terekam 30 menit, itu yang di handphone terjadi seperti itu. Kalau di laptop itu jarang, apa yang berhenti sendiri gitu kan, seperti itu. Kecuali yang Xbox memang saya juga kemarin ada sempat tidak muncul gitu kan si ininya. Tapi kalau menggunakan Peston ataupun Discord selama ini alhamdulillah belum menemukan kendala gitu kan, seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu pemilihan aplikasi merekam layar yang bisa Bapak dan Ibu pilih, silakan mau yang mana lah ya, itu diantaranya. Selanjutnya kalau apa sudah selesai merekam layar sehingga ada video yang Bapak dan Ibu miliki, selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal mengupload video tersebut ke YouTube begitu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama saya langsung saja, Bapak dan Ibu tinggal, saya yakin sudah sering melihat YouTube lah ya, cuman mungkin sebagian ada yang pernah hanya menjadi penikmat saja, misalkan melihat YouTube saja, tapi tidak pernah mengupload video ke YouTube. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa jadi YouTuber begitu kan, seperti hanya Kang KF gitu ya, KF Media itu juga salah satu YouTuber ya yang cukup sukses. Nah, Bapak dan Ibu tinggal masuk ke youtube.com, kemudian lakukan sign in ya, sign in di sini menggunakan akun Gmail ya, email di Gmail gitu kan, seperti itu. Nah, kalau sudah ini sign in ya, menggunakan akun Gmail, masukkan passwordnya. Nanti kalau sudah, ini tampilan seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu akan mengupload video, tinggal lihat kanan, di pojok kanan plus, tanda plus yang ada di yang seperti merah. Nah, begitu ini diklik ya, diklik ada dua pilihan di sini. Ada live streaming, ada upload video ya. Nah, karena Bapak dan Ibu akan mengupload video, pilih ininya upload video ya. Pilih upload video. Nah, kalau sudah, tinggal nanti ini menunya, tinggal pilih file. Pilih file ya. Kalau sudah dipilih filenya di mana, misalkan tadi rahasia rekaman Bapak dan Ibu disimpannya di mana, tinggal dipilih filenya, kemudian nah itu tinggal diberi judul dulu. Nah, diberi judul, kita sudah menyepakati untuk penjudulannya. Beri judul VCT Base 6 Jabar, baru judul materinya. Jadi di bagian awal dari video Bapak dan Ibu, supaya mudah ditemukan ya, supaya mudah ditemukan oleh apa namanya, siapapun yang mencari dari hasil base 6 ini. Jadi diberi judulnya VCT Base 6 Jabar ya, VCT Jabar. Nah, itu judulnya. Kemudian berikan hashtag
ya. Hashtagnya Sekis, Tikomdik ataupun PCI Jabar, ya, PCI Jabar. Nah itu ya. Jadi untuk hashtagnya boleh Seakis ya, Seakis dan Tikomdik juga PCI. Nah itu ya. Kalau sudah, nah di sini akan muncul link video. Nah, link ini di-copy oleh Bapak dan Ibu. Di-copy, nanti disubmit ke kantong tugas. Ya. Link inilah yang nanti dimasukkan ke kantong tugas. Jangan diperpendek lagi menggunakan bitly, menggunakan gg.gg. Kan kalau untuk kalau untuk memendekkan link presensi, memendekkan link meeting, itu disarankan menggunakan pemendek link. Tapi untuk YouTube ini, Bapak dan Ibu sekali lagi jangan menggunakan bitly atau gg.gg. Sudah saja sesuai bawaan dari YouTube-nya, gitu ya. Itu kalau sudah tinggal klik berikutnya upload. Ini videonya diupload, tinggal tutup, nanti tunggu selesai, gitu kan. Nah itu saja mungkin untuk materi dari saya tentang bagaimana upload. Pertama merekam layar dulu untuk menghasilkan video, kemudian bagaimana videonya diupload ke YouTube. Gitu. Apakah bisa mengupload video dari handphone? Bisa, sangat mudah. Bahkan kemarin saya mencoba, ini banyak pilihannya kalau di handphone di laptop itu, bahkan ada pertanyaan apakah video ini untuk anak-anak atau untuk semua umur. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu, gitu kan ya. Kalau di handphone yang saya rasakan itu bisa tinggal klik tadi upload, beri judul, selesai, tidak ada pertanyaan. Itu nah saya alami seperti itu. Mengupload video ke YouTube menggunakan handphone juga hampir sama ya, tinggal Bapak dan Ibu buka aplikasi YouTube di handphonenya, kemudian klik tanda panah yang tanda plus tadi yang ada gambar kameranya, tinggal cari file videonya, upload, beri judul PCT Jabar batch 6, kemudian judul materi, gitu ya. Nah seperti itu. Itu mungkin Bapak dan Ibu materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Luki. Bu Dini. Yes, Pak Anwar, astagfirullahaladzim. Kenapa ya hari ini salah terus, Pak Alam? Kayaknya kangen sama Wawa Anwar nih. Kemana Wawa Anwar ya? Apakah sedang ada di room relay? Katanya sedang jadi kuncen. Ya. Baik. Oke, kita masih menunggu Ibu moderator kita, Ibu Peri. Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Sambil menunggu, saya akan Iya, ini mungkin pengalaman ya Bu Dini. Kalau YouTube-nya masih baru, biasanya kita agak kesusahan tuh ngupload rekaman yang panjang gitu. Mungkin bisa dikasih tuh Pak Alam trik and tipsnya supaya kita bisa ngupload rekaman yang agak panjang. Karena biasanya kalau YouTube-nya baru itu agak susah Pak Alam. Kalau saya belum pernah mengalami itu Bu, jadi dicoba, apalagi saya pertama kali ngupload video itu di handphone ya, handphone itu tidak ada kendala seperti itu gitu. Walaupun saya pertama kali mengupload video itu di handphone ya, di handphone tidak banyak pertanyaan dan tidak ada itu seperti itu gitu. Itu yang saya alami sih Bu. Jadi
mungkin dicobanya diuploadnya di handphone saja. Kalau misalkan ada yang baru pertama kali, misalkan terbatas durasinya. Kalau yang saya pertama kali upload itu di handphone waktu PCT, alhamdulillah tidak ada kendala gitu, Bu. Seperti itu. Oke, makasih Bu Ida. Oke, ini Bu Luki ada di panelis, cuman memang saya kesulitan untuk menjadikan Ibu Luki panelis. I have no idea gitu ya, kenapa make panelis tapi nggak bisa diangkat terus. Apa bertambah berat badan? Mohon maaf ya, Bu Luki bercandanya. Bun, sekarang bisa dengar suara saya? Yes, bisa dengar suara Ibu, tapi mohon maaf Ibu tidak di panelis dulu ya Bu ya. Yang penting bisa dengar suara saya. Tidak apa-apa, karena tadi juga ada. Silahkan. Ya, tidak apa-apa. Yang penting suara saya terdengar, ada pertanyaan, saya lupa tadi mencatat namanya, sudah jauh. Izin bertanya, kalau misalkan sedang merekam Pak Abe, untuk tugas menggunakan HP, lalu ada gangguan suara hilang, atau gambar kurang jelas, bagaimana? Apa ada tips antisipasi kejadian seperti itu? Lalu untuk tugasnya harus diulang atau bagaimana? Pak Abe, Pak Alam, silakan. Ya, itulah kenapa skill ini kita ajarkan, kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Harus berhasil begitu kan untuk merekam layar begitu. Bagaimana triknya? Yaitu tadi kalau menggunakan handphone selalu terjadi seperti itu gitu. Banyak kejadian yang menggunakan handphone itu banyak sekali masalahnya begitu kan, seperti itu. Masalahnya selain karena kan ketika di handphone itu dua aplikasi berjalan, satu paling tidak gitu kan ya, satu Webex-nya berjalan, kemudian perekam layarnya juga berjalan. Nah, kalau memorinya kurang, itu sangat riskan, gitu, seperti itu. Nah, kemarin saya mencoba menggunakan handphone yang masih ringan, gitu, seperti itu, belum banyak isinya, itu bisa dilakukan, gitu. Cuman kemarin saya hanya sebentar merekamnya, itu juga belum bisa menjadikan jaminan, gitu, seperti itu yang saya ini kan. Jadi ternyata ya jangan di handphone. Jadi ketika makanya dari kemarin menyampaikan kenapa kita tadi Kang Perdi mengajarkan Bapak dan Ibu login menggunakan laptop. Nah, itu supaya Bapak dan Ibu bertugas. Ketika bertugas itu menggunakan laptop begitu kan, seperti itu. Atau ketika bertugas kemudian termasuk juga ketika merekam layar gitu kan, seperti itu. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Halo? Halo Pak Alam. Ya Bu, sudah? Ya. Bisa mendengar ya. Recordernya pakai Ju Recorder. Bagaimana dibandingkan dengan yang digunakan Pak Alam? Halo? Karena watermark bisa hilang plus editnya simple. Apakah benar? Ju Recorder ya? Ya, saya juga saya sampaikan, silahkan Bapak dan Ibu mencoba banyak sekali aplikasinya gitu kan. Saya sampaikan sejak awal tadi, bagaimana dengan itu? Ya, saya belum mencoba aplikasi yang lain begitu kan, seperti itu, karena saya merasa dengan yang ini juga sudah cukup begitu. Kecuali kalau misalkan Bapak dan Ibu mau bereksplorasi, punya pengalaman yang lain, silahkan gitu kan, seperti itu. Saya belum pernah, misalkan kalau Kang Perdi biasa menggunakan Camtasia, saya belum pernah mencoba Camtasia di laptop. Kenapa? Karena Camtasia itu berat. Ada yang lebih ada yang lebih itu, menarik kan, untuk Pak Alam begitu ya, dan lebih membantu penugasan ya Pak Alam ya. Ya, yang paling utama ini kan ringan. Pastune dan Biscuit itu ringan untuk diinstal begitu kan. Kemudian ketika digunakan juga mudah begitu, seperti itu, dan sampai saat ini yang saya alami tidak banyak kegagalan, baik itu paling settingan audio saja yang harus match gitu kan, seperti itu. Terima kasih Pak Alam. Mohon maaf Bu Dini, saya tidak bisa membaca pertanyaan yang ada di room utama ya, tapi ini waktunya sudah pukul 20.20 waktu Indonesia Barat.
apakah kira-kira kita sudahi dengan sangat menyesal? Mungkin ada pertanyaan di ruangan satu yang belum sempat terjawab oleh Pak Alam. 5 menit lagi kata Pak Tony ya. 5 menit. Oh, 5 menit lagi. Halo, Bapak Ibu yang ada di ruangan utama. Boleh saya bacakan? Nah, silakan. Bapak dan Ibu, untuk tadi saya melihat sekilas, kan katanya di Webex juga ada rekamannya. Oh iya betul, saya sempat melihat itu tadi ya. Bagaimana dengan yang rekaman yang sudah disediakan oleh Webex, Pak? Satu, kita tidak merekomendasikan rekaman yang ada di Webex. Pertama, apa namanya, harus dicari dulu filenya. Kedua, mengconvert yang free, biasanya yang free itu masih berupa WRF, harus dikonvert lagi. Hasil konvertannya itu kemarin yang saya alami di batch 4 ya, itu apa namanya, suaranya putus-putus, gambarnya juga apa namanya, seperti slideshow begitu kan, seperti itu, tidak lancar seperti biasanya. Jadi itu yang kenapa kita menginikan aplikasi di luar yang ada di Webex itu, ya karena itu tadi. Kalau yang free itu selalu banyak kendalanya, makanya jangan terlalu mengandalkan yang ada di Webex. Kita makanya menginikan aplikasi yang di luar dari Webex itu. Itu mungkin kalau dari pendapat saya. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan yang ada di Webex, skill setnya tidak nambah, gitu kan ya, seperti hanya aplikasi bawaan di Windows 10 Xbox tadi saya melihat sekilas, Pak, saya sudah mencoba tapi tidak muncul. Ya itu juga salah satu kendala kalau aplikasi bawaan itu ya seperti itu, biasanya masih ada kekurangan kelebihannya, ketika seperti itu. Itu diantaranya. Jadi lebih baik gunakan yang di luar, karena skill kan ini ada kemampuan yang kita miliki, ada kelebihan ketika kita menggunakan aplikasi yang di luar dari yang di Webex. Apa yang direkomendasikan? Ini kan yang saya bahas Pak, yang saya rekomendasikan gitu Pak ya. Ada pertanyaan, Pak, apa yang direkomendasikan? Ya ini yang saya bahas, ini yang saya rekomendasikan seperti itu. Baik Pak Alam, iya cukup jelas Pak Alam. Terima kasih. Yang penting yang bisa mendukung kerjaan kita ya, penugasan ya. Pak Alam bisa mendengar suara saya di sana? Bisa Bu, bisa. Ya, baik, terima kasih. Waktu kita 1 menit lagi untuk yang tadi Pak Alam mengatakan 5 menit ya. Mungkin kasihan di bawah sana sudah ada Pak Bayu, presenter selanjutnya. Mohon dinyiapkan segalanya. 1-2 menit terakhir, Pak Alam, bagaimana mungkin sudah siap dengan closing statement-nya Pak Alam, agar nanti Pak Bayu juga tidak terlalu lama dan rekan-rekan dengan sinyalnya. Terima kasih Pak Alam, silakan. Ya Bapak dan Ibu, ketika kita bertugas harus betul-betul dipersiapkan gitu. Bukan bermaksud saya mengajari, bukan. Saya sudah memperkirakan ini akan ada kendala gitu. Makanya saya prepare laptop satu, kemudian PC yang ada di sekolah satu, juga handphone. Dan yang tadi kan Bapak dan Ibu melihat sendiri ya, apa ketika ada masalah kan seperti itu gitu kan ya. Makanya kita plan A dan plan B itu harus dipersiapkan untuk termasuk ketika Bapak dan Ibu bertugas misalnya, dicoba dulu. Makanya besok ada sesi untuk latihan Bapak dan Ibu bersama instruktur, dicoba merekam layar menggunakan aplikasi yang nanti Bapak dan Ibu instalkan. Misalkan bagaimana hasilnya? Oh berhasil, ya lanjutkan. Kalau misalkan oh tidak berhasil, ulangi lagi. Karena makanya kita berikan sesi untuk latihan untuk merekam layar. Sekali lagi katakan apapun aplikasinya silakan. Ya, ini yang kami sampaikan ringan yang bisa jadi pilihan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah expert sekali, saya mau menggunakan Camtasia, mau menggunakan Adobe Premiere ataupun apa, silakan gitu kan, silakan.
Termasuk kemarin Pak itu juga menyampaikan untuk membuat player selain Canva, ya silakan gitu kan ya. Ini hanya alternatif yang Bapak dan Ibu bisa jadikan pilihan untuk melakukan penugasan seperti itu. Kalau ada yang ringan, kenapa harus mencari yang susah? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih.